Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya agak tertarik juga untuk membuat konten tentang suatu permasalahan ini karena permasalahan ini cukup menarik juga untuk dibahas ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita bahas mengenai Tokopedia afiliator gitu. Nah, yang pertama saya udah catatkan beberapa pertanyaan yang mungkin harus saya jelaskan dalam konten ini supaya para afiliator atau konten kreator itu tahu semuanya ya mengenai Tokopedia afiliator. Nah, ini adalah list permasalahan yang ada di Tokopedia afiliator. Yang pertama, ya, maintenance. Ya betul, untuk maintenance di Tokopedia kemarin memang cukup menguras waktu yang cukup lama. Dari tanggal 16 sampai tanggal 7, tanggal 8-an lah kalau nggak salah, hampir 20 harian mereka ngadakan maintenance. Dan yang dijadikan korbannya para afiliator nggak bisa narik saldo hasil kerja mereka untuk itu. Terus untuk permasalahan ini cukup sampai di situ aja. Untuk masalah maintenance saya nggak panjang lebar karena ini juga dari Tokopedia-nya langsung gitu yang bisa menjelaskan untuk masalah kenapa lama dan enggaknya. Saya tidak tahu gitu. Karena ya dimaklum juga karena Tokopedia afiliator juga ini termasuk hal yang baru gitu. Dia baru-baru ngadain Tokopedia afiliator gitu. Terus balik lagi ke permasalahan kedua. Penjualan, komisi penjualan banyak yang tidak masuk. Ya betul. Nah, dari permasalahan ini, dari Tokopedia affiliate ini, memang kita nggak tahu kita buat yang nge-share link asal-asalan kita nggak bakalan tahu gitu. Tapi kalau misalkan digital marketing ini tahu, soalnya kita jelas gitu cari konsumennya langsung seperti kayak gini kan. Ada yang butuh, kita tawarin produknya, langsung ngobrol bincang-bincang. Kalau misalkan closing dia langsung beli, nanti kan kita ketahuan tuh barang yang dijual apa. Tunggu berapa hari sampai barang pengirimannya sampai ke konsumen, sampai pesanannya selesai. Maka kalau misalkan pesanan selesai, gak lama dari pesanan selesai itu sampai 2 jam komisi pasti masuk gitu, dari berdasarkan rules dari Tokopedia affiliate-nya gitu. Tapi saya pribadi mengalami penjualan yang sukses sudah selesai, akan tetapi komisi nggak masuk. Nah itu udah saya laporkan juga ke bagian CS-nya, tapi belum ada tanggapan gitu. Jadi cukup disayangkan sekali ya, belum maksimal gitu. Yang jadi korban ya para afiliator gitu. Terus untuk yang ketiga, pendapatan komisi yang tidak stabil. Ya betul, untuk misalkan permasalahan ini, dari pertama saya ikut Tokopedia afiliator memang gak stabil gitu. Gak stabilnya apa? Pas pertama daftar memang 100.000 maksimal itu 10%. Produk apapun itu yang ada di Tokopedia komisinya 10% gitu, maksimal 100.000. Jadi kalau misalkan harga produknya 1 juta, kita dapat 100.000. Tapi kalau misalkan di bawah 1 juta, misalkan penjualan produk 500.000, maka kita akan dapat komisi 10%, yaitu 50.000 rupiah gitu. Nah, terus dalam jangka beberapa waktu lalu mereka update dapat komisi 10% maksimal 200.000 rupiah gitu. Kebetulan saya juga kerja di digital marketing, dapat juga tuh yang 200.000 per penjualan gitu. Emang bagus sih yang itu. Ya saya kira bakal selamanya begitu atau bahkan akan lebih naik gitu. Ternyata gak lama kemudian habis itu balik lagi sekarang komisinya itu 100.000 rupiah untuk 10% setiap penjualan produk begitu.
Nah, setelah itu sekarang itu ada isu, ada kemungkinan nanti dikategorikan ya. Jadi untuk dikategorikan itu ada kayak fashion, makanan dan lain-lain. Tapi untuk di bidang elektronik itu sekarang pada tanggal 18 nanti akan ada update. Kalau nggak salah itu 50.000 dan komisinya cuma 1% saja ya. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat 50.000, kalian harus jual produk yang harganya di atas 5 juta gitu. Hanya dapat 50.000 rupiah aja untuk penjualan produk yang 5 juta itu. Ya cukup disayangkan sekali, dari 100.000, 200.000, balik lagi 100.000. Nah ada kemungkinan sekarang ke 50.000 gitu. Nah cukup disayangkan sekali ya. Ternyata bukannya makin baik, tapi malah terpuruk gitu bagi para afiliator gitu. Terus kita akan lanjut pembahasan yang keempat, terlalu gencar konten kreator. Ya betul, kemarin saya kan ikut dimasukin sama admin Tokopedia affiliate itu, kayak buat grup di Tokopedia di WhatsApp kalau nggak salah. Yang udah daftar itu nomor teleponnya langsung otomatis dimasukin ke grup. Di WA setelah sekian lama di WhatsApp langsung pindah ke Telegram gitu. Cuman pas di Telegram itu si pihak Tokopedia emang ngadain challenge gitu. Cuman challenge-nya itu lebih ke konten kreator gitu. Untuk saya pribadi sebagai digital marketing ya nggak bisa ikutan challenge gitu. Soalnya kan saya pribadi cuman digital marketing, membantu kebutuhan konsumen, supply kebutuhan konsumen gitu, barangnya dari Tokopedia begitu. Jadi buat para digital marketing ya jangan harap dapat ikutan challenge untuk ini, karena ini khusus untuk konten kreator saja begitu. Nah kita akan langsung ke topik yang ke nomor 5. Ini cukup menarik nih. Aturan untuk satu link produk hanya 5 pendapatan. Ini wajib tahu nih para konten kreator, ini wajib tahu. Kalau nggak tahu udah rugi banyak nih. Untuk yang disayangkan dari yang nomor 5 ini, aturan untuk satu link hanya 5 pendapatan. Jadi kalau misalkan kita berbicara, misalkan ada satu konten kreator ini dia misalkan punya follower sampai 1 juta. Dia mau nge-affiliate produk di Tokopedia. Dia buat konten review produk. Nah, biasa kan kalau konten kreator itu kan untuk produk linknya ada di bio, suka begitu kan. Nah, ini yang bermasalah untuk para konten kreator nih, wajib tahu nih. Jadi meskipun produk yang kamu iklankan, misalkan kamu iklankan satu produk, sehari itu produk itu laku laris sampai 1000 pieces. Nah aturan ini yang bermasalah. Kalau misalkan ada pembeli 1000 pieces, tapi para konten kreator hanya dikasih 5 saja, jadi 9.995 pieces yang terjual itu kalian gak dapat komisi gitu dari penjualan. Jadi kalian cuma dapat 5 saja. Misalkan harganya 10.000, kalian kan dapat 10% tuh, berarti kalian dapat 1.000 rupiah untuk satu kali. Tapi kalau misalkan 5 kali, kalian cuma dapat 5.000 rupiah gitu. Nah untuk sisanya 995.000 itu pure ke Tokopedia gitu. Kalian nggak ada hak gitu untuk itu. Nah itu sih yang disayangkan sekali. Terus kita langsung ke permasalahan yang ke-6. Permasalahan antara cashback dan afiliator. Nah ini cukup menarik juga permasalahan ini. Jadi misalkan gini ya, saya dapat konsumen, misalkan dia butuh produk 10 pieces, harganya misalkan 1 juta per pieces. Berarti kalau 10 pieces
10 pieces itu berarti 10 juta kan. Sebagai pembeli, mereka pasti ingin memaksimalkan cashback kan, misalkan dalam voucher misalkan cashbacknya sekian ya. Mereka sebagai pembeli, kalau misalkan mereka itu emang pure beli tapi dia manfaatkan cashback, sebenarnya itu sah-sah saja sih, karena mereka emang beli gitu, nggak ada kecurangan gitu. Kecuali kalau misalkan si pembeli punya toko tuh, si pembeli kan punya toko tapi dia beli ke tokonya sendiri dengan alasan ya ingin dapat cashback gitu, setiap beli dapat cashback gitu. Nah kalau yang kayak gitu emang benar melanggar aturan gitu, melanggar aturan Tokopedia gitu, karena dia order barang dari toko sendiri. Tapi kalau misalkan seseorang beli barang dari toko orang lain tapi mereka benar beli gitu, benar beli, bukan maksud untuk bukan maksud untuk ngegarap cashback atau gimana ya. Nah itu sah-sah saja karena mereka akan beli gitu. Kalau misalkan mereka beli, apalagi ada voucher promo dari Tokped, ya itu nggak masalah, ya sah-sah aja karena mereka beli, bukan ada alasan lain gitu. Kalau itu yang disayangkan gitu nih. Tapi bagi afiliator itu bukan masalah mereka gitu. Jangan sampai misalkan afiliator ngasih link ke konsumen kan misalnya mau beli 10 tapi dia mau memaksimalkan cashback nih, dia ngambilnya checkoutnya 22, beli 2 bayar, beli 2 bayar. Itu kan dia cashbacknya lumayan tuh kalau misalkan kayak gitu. Nah kalau misalkan jadi kalau misalkan untuk orderan seperti itu nggak ada masalah di afiliator. Untuk pembelian mau 22 mau langsung 10 itu hak pembeli. Afiliator nggak bisa memaksa mereka harus beli langsung 10, nggak bisa memaksa mereka harus beli 22, nggak ada paksaan, itu hak pembeli gitu, mau gimana. Jadi dari permasalahan ini sebenarnya afiliator itu jangan sampai komisinya nggak keluar gitu. Kalau misalkan mau dikasihkan sanksi, ya kasih sanksi sama pembelinya gitu. Ya mau cashbacknya nggak cair atau gimana, ya nggak peduli gitulah. Tapi jangan sampai yang jadi korbannya itu afiliator. Afiliator hanya memberikan informasi produk yang ada di Tokopedia kepada konsumen. Kalau misalkan harganya cocok sama sang pembeli, ya pembeli juga bakal check out gitu. Cuman untuk masalah check outnya ya itu terserah dia, mau 22 mau langsung 10 nggak masalah gitu. Itulah masalahnya gitu. Jadi emang keamanan Tokopedia bagus, tapi keamanan di Tokopedia kalau terlalu ketat nggak bagus juga gitu. Soalnya kalau terlalu ketat, yang nyatanya tidak bermasalah bisa jadi bermasalah gitu. Itulah yang sangat disayangkan di Tokopedia afiliator. Jadi untuk permasalahan ini saya angkat karena saya mengalaminya gitu, dan di grup afiliator juga banyak yang mengalaminya gitu. Ntar saya sedikit share, ada di grup affiliate. Nah, menurut saya kalau misalnya Tokopedia sudah memiliki beberapa masalah, ya lebih bagusnya atasi dulu masalah yang ada. Sekarang Tokopedia bukan mengatasi masalah yang ada, tapi malah nambah masalah. Nambah masalahnya apa? Sekarang banyak akun-akun Tokopedia afiliator yang diblokir. Bahkan yang masuk leaderboard 10 aja kena blokir semua, termasuk saya. Saya masuk leaderboard 10 kalau nggak salah di Tokopedia affiliate. Tapi saya kena blokir juga. Barusan ada informasi telepon dari Tokopedia katanya di blok permanen, nggak tahu kenapa. Soalnya saya nggak merasa melanggar aturan gitu. Tapi menurut mereka saya melanggar aturan katanya. Ya cukup disayangkan sekali ya. Suatu permasalahan diselesaikan dari satu pihak tanpa ada kontribusi langsung dengan orangnya, tidak meneliti suatu permasalahan sedetail mungkin gitu. Jadi mereka langsung ambil alih keputusan.
para konsumen langsung dibekukan gitu. Dibekukan, ada yang diblokir permanen katanya gitu. Terus ada lagi poin yang ke-7, mungkin saya buat lagi ya. Nah, ini untuk permasalahan ke-7 juga lumayan menarik nih. Saya pas kena akun dibekukan, saya langsung laporan kan ke admin. Min, ini kenapa kok akun saya dibekukan? Masalahnya apa gitu. Ya, saya cerita panjang lebar aja sama adminnya gitu. Terus hasil keluarnya gimana? Saya suruh nunggu 5 hari gitu. Kata si dia. Pas barusan ditelepon, yang tadinya nunggu 5 hari sekarang diperpanjang sampai 10 hari. Itu kan gak konsisten gitu. Yang dari awalnya bilangnya 5 hari, bilangnya dari sekarang sampai 5 hari lah. Kalau misalkan di bawah 5 hari bisa selesai, itu lebih baik untuk mempercepat permasalahan. Tapi ini malah nambah gitu jadi 10 hari. Nah, itu suatu permasalahan yang tidak diselesaikan gitu. Banyak ini saya sedikit share dari teman-teman afiliator. Di sini banyak juga yang mengalami permasalahan serupa. Mana ya? Ini ada beberapa. Kita cek dulu. Nah, ini saya sharing di Tokopedia nih. Akun saya dibekukan gitu. Ini dari jawaban sampai 177 komentar gitu. Nah, kita cek berapa banyak sih gitu di grup yang kena juga gitu. Bahkan akun yang punya istri saya kan, saya nyuruh istri saya, ya udah kerja di HP aja gitu, bantu aja marketing di Tokopedia gitu. Ternyata dia yang baru punya pendapatan 155.000 aja kena gitu, kena blokir juga. Nah, tuh banyak juga sih yang kena tuh. Tokped parah sih katanya tuh, komisi turun, kayaknya. Di sini banyak sih konten kreator yang kena juga. Nah, ini nih dari Reza Mardalena Putri, kasih tahu cara perbaikan akun. Dia kena juga nih. Kena juga, Terus ini di komentar Rani Houghton, jam 2 narik aman. Habis ada ACC penerimaan langsung di tag toko kayaknya. Kayak gitu bilangnya. Terus kita cek lagi ke bawahnya. Ini ada lagi nih, Candawiu, atas nama Candawiu juga kena nih. Akun bermasalah. Untuk kembali beraktivitas Tokopedia Affiliate, segera perbaiki akunmu. Tuh, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah bisa ditarik. Ternyata si uang hasil kerja dia itu bukan ditarik sama dia, ya ditarik lagi, saldo ditarik karena melanggar syarat dan ketentuan. Tanpa ada penjelasan, mereka ambil langsung sepihak gitu. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Banyak yang kena, banyak tuh. Kadang yang saldonya 15.000 aja ditarik lagi sama Tokped. Aduh, kacau ya. Cara perbaikannya gimana? Mohon pencerahannya. Aduh, kena juga Ian Sofian. Bahkan teman saya yang masuk top leaderboard 1 aja itu kena dia. Leaderboard 1 itu dia. Aduh, namanya itu siapa ya? Saya lupa. Pokoknya yang leaderboard 1 dah. Kita harus cek juga sih di leaderboard yang kena siapa aja. Tapi yang lain, leaderboard yang lain nggak tahu kena atau enggak ya. Cuman untuk yang ini kena. Nah, ini data leaderboard dari campaign Ubi. Kemarin saya ketemu dia di Telegram juga. Nah, ini nih, Ferdinand Hasihan S, 31.000. Dia itu top 1 global, top 1
rank dari peserta kebun ubi dari satu Indonesia, dia nomor 1. Dia kena ini, uangnya diambil juga 1,5 juta gitu sama Tokpen. Ini top leaderboard yang satu Indonesia ya ini. Jadi begitu untuk permasalahan di Tokopedia ini. Jadi saran saya untuk Tokopedia, kalau misalkan sudah ada permasalahan, lebih baik perbaiki dulu permasalahan yang ada, jangan sampai permasalahan yang sudah ada dilupakan dan malah buat permasalahan baru, karena itu sangat merugikan bagi para afiliator Tokopedia begitu. Jadi untuk